Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Taufan Abiyuna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang saya cintai. Saya Bella Amanda selaku moderator dari kelompok ini bersama dengan teman-teman saya Redita, Tita, Elsa, Hanisa, dan Raisa akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi, yaitu hakikat ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Saudari Redita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Redita Juliani Supratman dengan NPM 2021-22007. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini berasal dari bahasa Indonesia, kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin scio dan sire yang juga berarti ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Ensiklopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sebagaimana dikutip oleh Suaidi 2016 halaman 22 mengemukakan bahwa manusia memiliki 4 pengetahuan, yakni yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki suatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan universalitas dalam kedalaman kajian tentang suatu, kalau ilmu hanya pada suatu bidang pengetahuan yang sempit. Membahas hal yang lebih besar, luas, dan mendalam, filsafat biasanya membeberkan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku akan cenderung tertutup dengan longgar kembali. Yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Perbedaan ilmu dan pengetahuan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan ilmu diambil dari kata science dari peralihan kata Arab alima atau ilm. Selanjutnya, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Untuk memperjelas pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang sifatnya prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan yang kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah yang pertama harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material. Yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode tertentu, yang keempat sifatnya umum. Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal.
Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan iptek. Iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Iptek merupakan ilmu atau suatu sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menambah ilmu serta wawasan seseorang mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi dalam berbagai bidang kehidupan, untuk menyediakan teknologi yang berhasil dibuat berdasarkan penelitian, pengembangan, dan penerapan pemikiran. Perkembangan dan pertumbuhan iptek bisa ditarik jejaknya sejak awal munculnya manusia. Sejak dahulu manusia telah memiliki pengetahuan terkait keadaan alam yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka menciptakan beberapa teknologi yang bisa digunakan pada masanya sebagai jawaban atas permasalahan yang diterima. Manusia sejak awal mulai melakukan aktivitas dengan pemikiran yang mereka miliki. Secara tidak langsung, mereka telah mengembangkan sesuatu yang bisa disebut sebagai teknologi. Lalu pada era globalisasi, iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama pada 3 bidang, yaitu transportasi, komunikasi, dan informasi. Selanjutnya, perkembangan iptek dari masa ke masa. Yang pertama yaitu zaman purba. Periode ini disebut juga sebagai masa praaksara atau prasejarah. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia purba yang mulai mampu mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Saat itu manusia purba juga masih berkelana mencari makanan dan hidup berpindah tempat. Ketika mereka sudah menyadari bisa tinggal di suatu tempat dengan bercocok tanam, mereka punya pengetahuan baru. Lalu pada akhir masa ini dimulai ketika manusia dahulu sudah mengenal tulisan dan bisa berhitung. Saat itu mereka mulai mencatat bagaimana sistem kalender dan perbintangan. Yang kedua, zaman Yunani. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensi segala hal yang ada di dunia mulai berpikir kritis. Hal-hal tabu yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya pun akhirnya terungkap. Ada berbagai tokoh yang terkenal dari Yunani ini, di antara lain Pythagoras, Plato, Aristoteles, Archimedes, dan lain-lain. Yang ketiga, pada zaman pertengahan, iptek yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal abad ini. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel aturan Tuhan. Oleh karena itu, gereja tidak mengizinkan masyarakat untuk berpikir kritis. Sedangkan di timur, Islam berkembang malah memberikan kemajuan yang begitu pesat pada iptek. Mereka yang mengembangkan iptek ketika itu antara lain Al-Khawarizmi, teori aljabar, Omar Khayyam, yaitu ahli sastra dan matematikawan. Selain itu ada Al-Razi, Ibnu Sina, dan Abu Qasim yang berfokus pada bidang kedokteran. Dan yang terakhir terdapat Ibnu Rushd yang menerjemahkan buku hasil karya Aristoteles di zaman iptek sebelumnya. Lalu yang keempat yaitu zaman modern. Walau zaman kegelapan pernah terjadi di Eropa, perkembangan iptek di sana akhirnya meningkat kembali berkat zaman pencerahan. Lalu pengetahuan pun berkembang pesat kembali, mulai dari Leonardo Pisa yang meneruskan penelitian mengenai ilmu aljabar hingga pengembangan pengetahuan akan tata surya. Di masa pencerahan ini ternyata pengetahuan dan teknologi benar-benar melesat karena memprioritaskan kemampuan akal. Mereka yang sebelumnya terbatas pikirannya karena dogma agama pada zaman ini mulai lepas dan
berpikir sekreatif serta selogis mungkin. Pada zaman sekarang atau modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya sudah tumbuh sangat jauh dari manusia-manusia dahulu. Lalu saat ini kita dapat melihat perkembangan sebelumnya mempengaruhi teknologi saat ini. Contohnya, kini sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memudahkan manusia dalam berinteraksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK berperan penting bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional, karena IPTEK merupakan asas pembangunan dan salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya atau tidak. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistemik dari alam yang diolahnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan. IPTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tetapi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dan teori lainnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK. Bahkan, menemukan IPTEK dengan syarat mutlak IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan, tidak jarang karena kemajuan tersebut, masih mudah kita mulai kehilangan semangat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala.
Ada 3 faktor indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai menurut Surajio. Yang pertama itu, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakat lainnya. Yang kedua itu, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Selanjutnya, ada kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek menurut Sastra Prateja. Yang pertama itu, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja menemukan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logikanya sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Dan yang terakhir itu, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit untuk terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek menurut Sastra Prateja. Yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, terlebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama itu sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Selanjutnya, dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek itu sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur.
Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Makna ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada role of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa role of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dengan role of the game. Pengertian keempat menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan ilmiah yang diambil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai alasan, dinamika, dan juga tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini menimbulkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukanlah tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di negara kita yaitu Indonesia. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Nah, oleh karena itu diperlukanlah orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. D. Alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan oleh adanya iptek. Hal ini bisa mengakibatkan generasi yang akan datang akan mudah menerima dengan adanya risiko rawan bencana. Dan yang kedua yaitu penggunaan benda-benda teknologi yang bisa menggantikan peran nilai-nilai leluhur kita. Poin yang terakhir yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia boleh melihat gaya hidup global yang sering kita lihat dalam media sosial seperti dalam YouTube, Instagram, ataupun yang lainnya. Boleh, tetapi kita juga harus ingat dan tidak boleh melupakan nilai-nilai kearifan lokal yang telah terdapat di negara kita sejak dahulu kala. Dan jangan dilupakan juga bahwasannya perkembangan iptek harus senantiasa berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila, karena nilai Pancasila merupakan nilai yang harus kita junjung tinggi sebagai bangsa negara Indonesia. Yang terakhir yaitu ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Namun, para penyelenggara negara umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan juga dimensi kemanusiaan atau humanisme. Lalu, terdapat 4 tantangan Pancasila sebagai dasar iptek di Indonesia. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme ini yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk juga di negara kita Indonesia. Yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasilah yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang C adalah konsumen. Konsumen ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju, sehingga negara lain menanam sahamnya di Indonesia.
D. Yaitu pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami, dan saya harap semoga materi ini dapat kita pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.